Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perancangan dan pengembangan sistem informasi. Tujuan dari perancangan dan pengembangan sistem informasi itu sendiri adalah untuk memperbaiki sistem lama diganti dengan sistem baru, sesuai dengan kebutuhan penggunaannya dengan seiring perkembangan digitalisasi. Dalam infografis ini memuat 5 pembahasan mengenai perancangan dan pengembangan sistem informasi itu. Yang pertama ada sistem baru, membahas mengenai bagaimana sih membangun sistem baru untuk menghasilkan perubahan dalam suatu organisasi. Yang kedua mengenai perancangan, bagaimana metodologi utama untuk pemodelan dan perancangan sistem. Yang ketiga ada proses, di mana kegiatan inti dalam proses pengembangan suatu sistem yang akan dijalankan nantinya. Yang keempat ada alternatif. Alternatif ini memuat bagaimana metode alternatif untuk membangun sistem informasi. Yang terakhir, yang kelima yaitu pengembangan sistem, di mana pengembangan ini melingkupi pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sistem baru perubahan organisasi, di mana sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Dalam perubahan organisasi yang secara struktural diaktifkan oleh IT antara lain ada otomatisasi. Otomatisasi ini meningkatkan efisiensi dan menggantikan tugas yang tadinya manual menjadi otomatis. Selanjutnya ada rasionalisasi prosedur, merampingkan prosedur operasi secara standar dan membuat program untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan atau total quality management dan Six Sigma. Selanjutnya ada desain ulang bisnis proses. Desain ini yang pertama melakukan penganalisisan, menyederhanakan, dan mendesain ulang proses bisnis. Terus ada atur ulang alur kerja, gabungkan langkah, dan hilangkan peluang. Selanjutnya ada pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma ini berdasarkan pikirkan kembali sifat bisnis yang telah dijalankan. Yang kedua, tentukan model bisnis baru. Setelahnya yaitu ubah sifat organisasi dari model bisnis baru yang telah direncanakan. Dalam suatu perubahan organisasi ini membawa adanya risiko dan hadiah. Bentuk perubahan organisasi yang paling umum adalah otomatisasi dan rasionalisasi. Strategi yang relatif bergerak lambat dan perubahan lambat ini memberikan pengembalian yang sederhana, tetapi resiko yang kecil. Perubahan yang lebih cepat dan lebih komprehensif seperti desain ulang dan perubahan paradigma membawa imbalan yang tinggi, tetapi menawarkan peluang dan kegagalan yang besar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada Business Process Management atau disingkat BPM. Nah, itu merupakan manajemen proses bisnis. Apa itu manajemen proses bisnis? Nah, itu merupakan sebuah berbagai alat metodologi untuk menganalisis, merancang, mengoptimalkan proses. Nah, alat tersebut itu digunakan oleh perusahaan untuk mengelola desain ulang proses bisnis. Nah, adapun tahapan dalam bisnis proses manajemen yang pertama yaitu ada mengidentifikasi proses untuk perubahan. Nah, di dalam mengidentifikasi proses perubahan itu ada yang namanya unfreezing, yaitu membuang kemampuan lama, lalu ada moving, yaitu menggerakkan perubahan, dan yang terakhir ada refreshing, yaitu membuat kemampuan baru. Lalu yang kedua yaitu menganalisis proses yang ada. Nah, artinya menganalisis proses bisnis yang perlu dikelola kembali. Lalu yang ketiga yaitu desain proses baru, artinya memperbarui desain atau membuat alur proses bisnis yang baru. Lalu yang keempat yaitu menetapkan proses baru, artinya menerapkan proses bisnis sesuai dengan desain yang baru.
Dan yang terakhir yaitu evaluasi, mengevaluasi secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya bisnis proses manajemen itu digunakan untuk apa? Nah, kegunaan dari bisnis proses manajemen itu yang pertama digunakan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang ada atau identifikasi inefisien. Lalu yang kedua yaitu buat model proses yang akan ditingkatkan. Terus yang ketiga yaitu terapan aturan bisnis untuk melakukan mengoptimalisasi proses. Yang keempat kegunaannya yaitu untuk mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung perbaikan proses. Lalu yang kelima yaitu digunakan untuk memverifikasi bahwa proses baru telah ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengevaluasi dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis utama. Gambaran umum pengembangan sistem. Pengembangan sistem yaitu adalah aktivitas yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi. Di antaranya yaitu adalah analisis sistem, kemudian yang kedua yaitu adalah desain sistem, kemudian yang ketiga yaitu adalah pemrograman, kemudian yang keempat yaitu adalah pengujian, kemudian yang kelima yaitu adalah konversi, dan yang keenam yaitu adalah produksi dan pemeliharaan. Adapun analisis sistem yaitu adalah analisis masalah yang akan dipecahkan oleh sistem baru, termasuk studi kelayakan, kemudian menetapkan persyaratan informasi. Nah, analisis persyaratan yang salah adalah penyebab utama kegagalan sistem dan menjadikan biaya pengembangan sistem ini yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu adalah desain sistem. Desain sistem yaitu menjelaskan spesifikasi dan diidentifikasi sistem. Harus menangani semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Kemudian adapun peran pengguna akhir atau user yaitu adalah persyaratan informasi pengguna mendorong pembangunan sistem. Kemudian pengguna harus memiliki kontrol yang cukup atas proses desain untuk memastikan sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka. Kemudian keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain adalah penyebab utama kegagalan sistem. Nah, kemudian yaitu ada programming atau coding atau implement, yaitu adalah spesifikasi sistem dari tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Kemudian yaitu adalah konversi, yaitu proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Adapun 4 strategi utama, yang pertama yaitu adalah strategi paralel atau paralel strategi. Kemudian yang kedua yaitu adalah peralihan langsung atau direct cutover. Kemudian yang ketiga yaitu adalah studi percontohan atau pilot study. Kemudian yang keempat yaitu adalah pendekatan bertahap atau phase approach. Nah, pendekatan bertahap ini memerlukan pelatihan pengguna akhir, kemudian finalisasi dokumentasi terperinci yang menunjukkan cara kerja sistem dari sudut pandang teknis dan pengguna akhir. Kemudian yaitu ada pengujian, di mana yang pertama yaitu adalah memastikan sistem, kemudian yang kedua yaitu adalah pengujian unit, kemudian yang ketiga yaitu ada pengujian sistem, dan yang keempat yaitu ada pengujian penerimaan, yang kelima yaitu adalah rencana tes semua, persiapan untuk serangkaian tes. Kemudian produksi dan maintenance ataupun support ini sistem ditinjau untuk menentukan apakah diperlukan revisi, dapat mencakup dokumen audit pasca implementasi. Kemudian ada pemeliharaan. Dalam alternatif pendekatan membangun sistem itu terdapat 5 metode. Yang pertama yaitu siklus hidup sistem tradisional atau tradisional system life cycle. Ini merupakan metode tertua dalam sistem informasi. Pendekatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan
secara formal dan menggunakan metode waterfall, di mana satu tahap selesai lalu melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, siklus hidup sistem tradisional yaitu pembagian kerja itu formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi, serta menekankan spesifikasi formal dan dokumen. Dan ini masih menggunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar, namun mahal, memakan waktu, dan tidak fleksibel. Kemudian metode yang kedua yaitu prototyping, di mana membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Prototype ini bekerja tetapi versi awal dari sistem informasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototipe awal. Yang ketiga, gunakan prototipe. Yang keempat, yaitu merevisi dan meningkatkan prototipe. Keuntungan dari prototipe sendiri, yang pertama yaitu jika tidak ada kepastian dalam persyaratan atau solusi desain. Yang kedua, sering digunakan untuk desain antarmuka pengguna akhir. Yang ketiga yaitu lebih mungkin untuk memenuhi persyaratan pengguna akhir. Kerugian, mengabaikan langkah-langkah penting dari pembuatan prototipe itu sendiri. Yang kedua yaitu tidak menampung data dalam jumlah besar atau pengguna dalam jumlah besar. Mungkin tidak menjalani pengujian atau dokumentasi penuh. Metode yang ketiga yaitu pengembangan pengguna akhir atau end user development. Menggunakan bahasa generasi keempat untuk memungkinkan pengguna akhir mengembangkan sistem dengan sedikit atau tanpa bantuan dari spesialis teknis. Bahasa generasi keempat ini kurangnya prosedural daripada bahasa pemrograman konvensional. Terdapat alat perangkat lunak, PC, bahasa query, pembuatan laporan, bahasa grafis, generator aplikasi, paket perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kelebihannya yaitu menyelesaikan proyek lebih cepat, keterlibatan dan kepuasan pelanggan lebih tinggi. Kekurangannya yaitu tidak dirancang untuk aplikasi intensif pemrosesan, manajemen, kontrol, pengujian, dokumentasi yang tidak memadai, dan kehilangan kendali atas data. Dalam pengelolaannya, memerlukan pembenaran biaya proyek sistem pengguna akhir, dan menetapkan standar perangkat keras, perangkat lunak, dan kualitas. Metode yang keempat yaitu paket perangkat lunak. Ini lebih hemat waktu dan uang. Banyak menawarkan fitur, jadi bisa dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan unik tanpa merusak integritas perangkat lunak paket. Kriteria evaluasi untuk analisis sistem meliputi fungsi yang disediakan oleh paket, fleksibilitas, keramaan pengguna, sumber daya, perangkat keras dan perangkat lunak, persyaratan basis data, upaya instalasi dan pemeliharaan, dokumentasi, kualitas vendor, dan biaya. Request for Proposal RFP. Di sini daftar rinci pertanyaan yang diajukan ke vendor perangkat lunak yang dikemas. Yang kedua yaitu digunakan untuk mengevaluasi paket perangkat lunak alternatif. Kemudian metode yang terakhir atau outsourcing atau alih daya. Beberapa tipe, yang pertama yaitu cloud dan penyedia SaaS. Perusahaan yang berlangsung menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh vendor. Kemudian tipe selanjutnya itu vendor eksternal yang dipekerjakan untuk mendesain, membuat perangkat lunak, serta domestic outsourcing untuk mendorong kebutuhan perusahaan akan keterampilan sumber daya aset tambahan. Serta offshore outsourcing ini didorong untuk menghemat biaya. Keuntungan outsourcing ini memungkinkan organisasi fleksibel dalam kebutuhan TI, dan kekurangannya biaya tersembunyi, misalnya mengidentifikasi dan memilih vendor, transisi vendor, serta membuka proses bisnis berpemilik atau properti kepada pihak ketiga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi perusahaan digital. Yang pertama yaitu terdapat Rapid Application Development.
yang mana merupakan proses menciptakan sistem yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat singkat. Rapid Application Development ini menggunakan teknik seperti pemrograman visual dan alat lain untuk membangun antarmuka pengguna grafis, membuat prototipe berulang dari elemen sistem utama, otomatisasi pembuatan program, dan juga kerjasama tim. Kemudian yang kedua yaitu Joint Application Design. Nah, ini digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan untuk mengembangkan desain sistem awal, membawa pengguna akhir dan spesialis sistem informasi bersama dalam sesi interaktif untuk membahas desain sistem. Kemudian juga dapat secara signifikan mempercepat fase desain dan melibatkan pengguna pada tingkat yang lebih intens. Kemudian yang ketiga ada Agile Development. Nah, ini berfokus pada pengiriman cepat perangkat lunak yang berfungsi dengan memecah proyek besar menjadi beberapa subproyek kecil. Subproyek ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama diperlukan sebagai proyek yang terpisah dan lengkap, kemudian yang kedua yaitu selesai dalam waktu yang singkat menggunakan iterasi dan umpan balik berkelanjutan. Agile Development ini juga menekankan komunikasi tatap muka melalui dokumen tulis, memungkinkan kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu pengembangan berdasarkan komponen. Yang pertama, kelompok objek yang menyediakan perangkat lunak untuk fungsi umum. Misalnya pemesanan online dan dapat digabungkan untuk membuat aplikasi bisnis skala besar. Kemudian ada web service, platform independence, aktifkan aplikasi untuk layanan komunikasi, layanan web transaksi lebih kompleks menggunakan platform dan standar yang tidak bergantung pada perangkat. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama yaitu Special Recruitment for. Nah, ini seperti smaller screen, keyboard, multi-touch gesture, dan juga saving resource. Yang kedua yaitu desain web yang responsif. Situs web diprogram sehingga tata letak berubah secara otomatis sesuai dengan perangkat komputasi pengguna. Yang terakhir yaitu 3 platform utama seperti iPhone atau iPad, Android, dan juga Windows Phone.